Halo Supporters, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan kami berdua. Hari ini saya di studio baru, ya, di studio kami, studio manajemen. Dan kita mau bahas yang kemarin ditanyakan sama saya itu WA dan di IG, DM juga. Itu banyak ada beberapa pertanyaan, Kang. Ini tak sortir ya, pertanyaan-pertanyaan yang para Supporters. Dan semoga nanti apa yang kita bahas ini nanti bermanfaat bagi yang para Supporters semuanya ya, karena mungkin pertanyaan ini juga bagi mereka yang membutuhkan atau mereka yang belum tahu tentang dunia perkopian, mungkin nanti akan beberapa terjawab di sini juga gitu. Oke, jadi intinya saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan, Kang, dari para Supporters. Oke, siap? Siap. Saya mau, kemarin itu sudah tak catat. Bentar ya. Nah, Kang. Ya. Itu kan kemarin ada yang tanya, Kang Mut itu kan diamati para Supporters ini. Ya. Itu sudah lama loh, jadi buka kedai dan dari 2012. Pokoknya intinya sudah lama ya, jadi barista kalau gampangan disampaikan. Barista kampung lah. Itu diamati mereka itu kok pelanggannya bisa konsisten. Maksudnya menu-menunya juga konsisten, rasanya juga konsisten. Itu resepnya apa sih? Nah, itu pertanyaan mereka. Pelanggan konsisten. Ini satu. Seorang peracik kopi atau kata sekarang itu barista ya. Itu dituntut gak harus pandai meracik atau membuat kopi. Iya. Jadi harus meracik dan pandai mencairkan suasana. Ya. Jadi kita harus dituntut wajib bisa setiap ketemu pelanggan itu seolah-olah ketemu teman lama yang baru ketemu. Oh, jadi tidak ada kata pelanggan. Jadi di tempat pembeli. kami, tempat kopi rempah itu tidak ada kata pembeli. Nggak ada ya? Teman, relasi. Teman dan relasi. Kalau plus saudara. Kalau pembeli masih ada jarak ya, Kang? Ya, jadi di tempat kami itu tidak ada konsep sekat antara pembeli dan pedagang. Semua jadi satu sama. Teman, saudara. Iya. Jadi di sana itu di tempat kami itu bisa melihat cara pengolahan saya membuat kopi, bisa lihat cara saya meracik kopi, dan itu semua saya kasih tahu cara dan trik-triknya. Di share ya sampean. Share semua. Nggak eman-eman itu. Jadi, kan mahal itu. Ya, ngapain eman-eman? Jadi pelanggan itu seolah itu dianggap aman gitu loh. Jadi nggak ada kata pelanggan itu tidak ada. Sampean coro mereka butuh apa, sampean oke siap gitu aja. Ya, jadi itu prinsip kami itu tidak ada kata pelanggan. Gitu ya. Itu berarti kuncinya di situ untuk konsisten. Jadi mereka merasa nyaman ya. Semua kita samakan, gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Yang datang adalah teman. Memang saya juga ngamati kayak gitu ya. Dan alhamdulillah 80% dari pelanggan saya itu akrab semua. 80% ya? Akrab semua. Termasuk ini juga dulu pelanggan. Yang punya ini. Ya ini ya, jadi teman, jadi saudara. Sekarang jadi saudara, jadi satu manajemen. Nah, bisa ngetek di sini. Itu dari ngopi gitu loh ya. Betul, karena ngopi itu menyatukan Nusantara. Iya. Terus itu ya berarti kuncinya itu jangan ada jarak di antara kita. Gitu ya. Jadi pokoknya tidak ada penjual dan pembeli. Jadi kata-kata pembeli adalah raja itu tidak ada. Semua teman. Karena semuanya sama, teman. Ya. Jadi mereka butuh kopi, kita sajikan kopi, kita ngobrol bareng, ya, kan gitu ya. Gitu. Kita mungkin kalau mereka butuh pengetahuan tentang kopi, kita share, dan itu kayak gitu ya. Semua kita sharekan. Secara cuma-cuma ya, gratis ya. Gratis. Siapapun yang mau silakan. Gitu. Siapa tahu bermanfaat. Gitu ya, Kang Mut. Jadi kayak gitu, kuncinya kayak gitu ya. Terus ini ada lagi, Kang Mut.
Kang Mut, ada yang tanya, Kang Mut, kopi yang enak itu yang bagaimana? Kopi yang enak yang bagaimana? Yang enak. Gini, kalau merujuk kata enak, kalau ke personal itu ada, dan itu selera. Tapi kalau kata barista enak tuh nggak ada. Secara umum itu nggak ada. Nggak ada enak. Secara personal itu selera. Secara personal selera. Oh, betul. Dan enak itu sesuai dengan kebiasaan, pengetahuan. Ya kan? Kedua adalah selera. Ketiga adalah selera. Sekarang gini, kita biasa minum kopi A misal. Oke. Terus ke kedai saya. Mungkin dia belum biasa minum di kedai saya, pasti mengatakan kopi A paling enak. Betul sekali. Nah, karena dia taunya kopi A. Kopi A. Gitu lah. Jadi ya. enak itu pengetahuan dia tentang kopi, pengetahuan dia tentang cara membuat kopi, pengetahuan dia tentang cara menikmati kopi, dan dari pengetahuan itu yang akan membuat kata enak. Nah, gitu loh. Menurut dia, menurut sesuai dengan pengetahuan dia. Gitu, berarti enak itu adalah pengetahuan. Berarti kuncinya relatif. Jadi kata enak itu secara global itu tidak ada ya. Enak itu adanya adalah pengetahuan tentang kopi. Berarti kalau kita mau mengatakan kopi mana yang enak, kita harus tahu kopi dulu. Itu kopi apa? Berarti kita harus punya pengetahuan tentang kopi ya. Gitu, ya. Minimal kayak gitu. Ya. Dan itu akan bisa mengategorikan kopi enak dan enaknya terdiri dari pengetahuan kita masing-masing. Gitu loh. Oke, begitu berarti ya. Jawabannya relatif. Tergantung pengetahuan kalian tentang kopi. Kalau orang-orang kan biasanya kopi enak enak itu yang manis kan. Orang-orang di luar sana kan kata-kata enak itu identik dengan manis. Ya. Kalau kopi ya. Tapi kalau garis besar saya, kopi enak itu adalah digiling, bukan digunting ya. Betul. Nah, itu kopi murni dan itu original sih. Jadi tidak ada kata esen ataupun simbol gula. Oke. Kang, ini ada lagi kan? Ada beberapa ya. Kan di ini ya, di kedai Kang Mut kan keluar masuk para yang ini ya, yang menikmati kopi ya, penikmat kopi ya. Ada yang sudah tahu dengan kopi, ada yang belum tahu tentang kopi. Ya, kendala apa sih yang Kang Mut alami kalau pas pada saat ketemu seseorang yang belum tahu tentang kopi? Jadi dia butuh kopi tapi dia tidak tahu kopi, ditanya. Pengalaman saya, kalau saya ketemu orang yang sudah tahu kopi dan belum tahu kopi, dia bilang, "Kang, saya ingin kopi yang paling enak." Misal gitu ya. Saya jawab, "Mas, Anda bagaimana seleranya?" Saya mengikuti dan saya sekaligus ngasih dia gambaran. Maksudnya seleranya bagaimana? Diberi ini ya, masukan ya. Manis, pahit, balance. Nah, itu nanti kita tanya selera dia. Oh gitu ya. Jadi nanti saya menyesuaikan karakter dia. Sekaligus saya mengasih gambaran tentang kopi. Oh, berarti kopi itu begini, Mas. Kalau manis begini. Jadi awal kendalanya itu dikasih pengetahuan, kasih edukasi. Berarti dikasih edukasi dulu. Iya. Jadi nggak harus kita ikuti selera saya. Saya membaca selera dia. Karena kembali ke tadi relatif. Ya, saya membaca selera dia. Selera dia itu apa? Saya mengikuti plus ngasih edukasi. Nah, itu nggak benar, Mas. Harusnya begini. Misal kopi kemana ya? Nanti efeknya bagus di lambung. Ya, saya tahu penjelasan seperti itu. Berarti dikasih penjelasan dulu. Ya, saya tetap mengikuti selera dia. Plus ngasih edukasi. Itu susah. Karena apa? Nggak semua orang tahu tentang kopi. Makanya kita kasih edukasi dulu. Cara jelas meracik kopi, cara meminum kopi. Nanti kalau dia sudah tahu, otomatis dia akan membeli sendiri. Karena dia sudah tahu cara pengolahan kopi, cara membuat kopi dan cara minum kopi. Berarti, gitu loh. Iya, berarti sampeannya bukan cuma sekedar membuat kopi untuk mereka. Iya, betul. Sampai juga memberikan edukasi sesuai kebutuhan mereka.
Jadi misal dia sudah tahu cara benar membuat kopi, otomatis dia akan beli tanpa kita suruh gitu loh. Betul. Karena gini Kang Mut, menurut saya loh ya, orang ngopi itu kan harus menyesuaikan. Kayak kita kan, kita yang punya kita punya ini ya, coro awake gitu, kan ngerti ya. Kebutuhannya apa? Saat ini pengen ngopi, tapi tubuh ini enggak siap menerima kafein kan gitu. Nah, itu kira-kira apa yang harus kita minum, kopi jenis apa kan gitu kan? Menyesuaikan. Berarti sesuai kebutuhan kita. Nah, nanti kamu diarahkan, oh berarti kamu pakai kopi ini, cara meracik kayak gini, jadi ini kayak gini. Betul. Nah, itu pengetahuan berarti untuk kendalanya itu paling ya enggak kendala sih ya, paling kita mengarahkan mereka. Ya mereka lebih tahu tentang kopi. Sekaligus biar ngopinya nggak sesat gitu loh. Kopi ini nggak enak, ya kan dia belum tahu cara membuatnya seperti itu misalnya. Jadi ngopinya nggak sesat. Oke, ini ada yang tanya Kang Mut. Awal Kang Mut membuat kedai kopi rempah itu gini, ini konsep apa yang Kang Mut buat buat pelanggan? Maksudnya gini mungkin, kenapa harus kopi rempah? Apa yang Kang Mut tawarkan kepada mereka dari kopi rempah ini apa? Apa sih kelebihannya? Kenapa harus kopi rempah? Ya kalau kelebihan sih ya mungkin tergantung yang menilai ya. Tapi kalau konsep kami itu kopi rempah, kita itu konsepnya itu suko monosuko. Suko monosuko ya, Bob. Berarti gampangannya itu kita ngopi bareng, duduk bareng, diskusi bareng, dan tertawa bareng gitu aja. Nah, sedih nangis bareng. Jadi di kopi rempah itu kita itu satu rasa kan, katakanlah. Iya. Satu rasa. Dan kopi rempah itu banyak penjabaran, nggak cuma dari nama kedainya, nggak cuma dari menunya, nggak cuma dari menu konsep pelayanannya itu. Banyak kalau saya mau menjabarkan. Kopi rempah itu berdiri awal mulai itu 2012 ya. 2012. Nama itu tercetus ya. Yaitu 2012 tanggal 12 Agustus. Ingat tuh. Jadi 12 mana saya sering bikin status 12 8 itu kan itu nama lahir kopi rempah, tanggal lahir kopi rempah lah. Namanya ya? Iya namanya itu waktu itu ketemu tuh tanggal itu. Cuman kadang sudah ada dulu. Itu dulunya itu cuma menu. Jadi kopi rempah itu menu. Kita tuh sempat ganti nama tuh 3 kali. Waktu itu pertama itu angkringan deplok. Waktu itu masih jualan nasi, gorengan, jualan itu terkena dampak dari ini pandemi, berubah nama jadi angkringan Kang Mut. Karena sepi kan, mungkin namanya nggak hoki atau bagaimana sih. Jadi angkringan Kang Mut masih sepi juga, berarti yang nggak hoki kan namanya. Terus bertanya lama itu saya membuat menu kopi rempah. Dan waktu itu awal-awalnya dampak dari pandemi ini, awal dari dampak apa besarnya lah. Jadi minuman rempah-rempah itu banyak diminati, malah laris. Jadi malah banyak peminat. Jadi orang-orang itu kalau manggil saya itu kopi rempah, bukan Kang Mut. Kopi rempah gitu loh. Jadi setelah banyaknya pelanggan yang menyebut kopi rempah, akhirnya kedai diganti dengan nama kopi rempah. Jadi kopi rempah itu bukan saya ngebuat, itu adalah pelanggan. Jadi kopi itu milik pelanggan, gitu kan milik saya. Saya cuma pelaksana gitu. Jadi awal mula nama kopi rempah itu pelanggan yang kasih nama, bukan saya. Kalau konsepnya saya tuh tadi seperti di awal saya bicarakan, nggak ada namanya pembeli, nggak ada namanya pedagang. Kita semua teman. Suko monosuko tadi ya. Monosuko. Nggak perlu dia tuh orang baru, nggak perlu dia orang lama, nggak perlu dia teman lama, sama semua adalah teman. Itulah konsep yang saya tawarkan kepada pelanggan. Jadi nggak ada pembeli dan pedagang. Semua teman tanpa sekat. Ya masalah payurannya urusan beri. Jadi misal ada sesama pecinta kopi, sesama pedagang, sesama peracik kopi, kita semua share, nggak ada kata rahasia. Hujan. Ya karena sudah hujan, pesan untuk mereka kan, pesan untuk
para supporters yang mungkin seorang penikmat kopi, seorang penjual kopi ataupun Anda seorang barista, pesan dari saya itu adalah satu, ngopi itu menyatukan Nusantara. Jadi ngopi itu berawal dari ngopi seperti ini, kita kenal orang-orang banyak, kita punya relasi, kita punya pengalaman baru dan pola pikir baru. Jadi cintailah ngopi, dan kopi itu akan membuat kita terbuka, atau ngopi itu ngolah pikir. Betul sekali. Jadi kalau ngopi ya jangan main HP, jangan game sendiri ya. Kopi itu seperti ini, tukar pengalaman dan tukar wawasan, itulah ngopi yang sebenarnya. Itu pesan buat mereka ya. Jadi kalau mau yang kaitannya pertanyaan A sampai Z tadi, itu kaitannya kalau mungkin mereka yang mau mulai buka bisnis kedai kopi ya gitu. Jadi seperti itu penjelasan dari Kang Mut. Pertanyaan sudah saya sampaikan semuanya, semoga bermanfaat dan semuanya jelas. Dan terima kasih kepada Kang Mut yang mau share ilmunya ya, yang selama ini, yang mungkin bagi orang lain menurut orang lain itu ilmu itu mahal, tapi Kang udah ya share loss gitu. Jadi yang pengen ngopi sambil edukasi silakan mampir ke Kopi Rempah, nanti alamatnya di sini ya. Itu aja Kang Ud, terima kasih. Jadi sekian dulu video kali ini, kita ketemu di video selanjutnya, dan kami berdua pamit undur diri, dan salam Seruput.